Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Kali ini saya akan membuat kue lumpang gula merah. Kue lumpang gula merah ini cara pembuatannya sangat mudah banget ya teman-teman ya. Untuk rasa ini enak banget, manis, lembut, dan juga gurih dari kelapa parutnya. Ini pas banget dijadikan teman buat ngopi ataupun ngeteh bersama keluarga tercinta, atau bisa juga dijadikan untuk ide jualan teman-teman semua. Kue lumpang gula merah ini selain cara pembuatannya yang mudah, rasanya enak, dan ini pastinya juga merupakan salah satu kue khas tradisional Indonesia. Untuk bahan-bahan pembuatan kue lumpang gula merah, di sini saya menggunakan 80 gram tepung tapioka, kemudian 40 gram tepung beras, 400 ml cairan gula merah. Untuk cairan gula merahnya ini terbuat dari 100 gram gula merah, 50 gram gula pasir, kemudian saya rebus dengan air sebanyak 350 ml ya teman-teman ya. Kemudian disaring dan menghasilkan 400 ml cairan gula merah, dan nanti menggunakan seperempat sendok teh garam halus. Dan untuk toppingnya kita menggunakan secukupnya kelapa parut yang dikukus dengan secukupnya daun pandan. Langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama kita siapkan wadah terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 80 gram tepung tapioka. Bisa juga menggunakan tepung sagu ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan 40 gram tepung beras. Seperempat sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu sebentar ya teman-teman ya. Tepungnya ini, kedua tepung ini supaya tercampur. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian kita tuangkan 400 ml cairan gula merahnya. Untuk cairan gula merahnya ini sendiri terbuat dari 100 gram gula merah, 50 gram gula pasir. Kemudian saya rebus menggunakan air sebanyak 350 ml ya teman-teman ya. Dan nanti hasil rebusannya kita saring dan menghasilkan 400 ml cairan gula merah. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi cairan gula merahnya. Di sini saya tuangkan secara bertahap saja untuk cairan gula merahnya ya teman-teman ya, supaya lebih mudah kita mengaduk adonannya. Kita aduk-aduk kembali. Selanjutnya kita tuangkan semua sisa cairan gula merahnya ya teman-teman ya. Yang 400 ml cairan gula merahnya tadi kita tuangkan ke dalam adonan tepungnya. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur. Setelah dirasa sudah benar-benar tercampur adonannya, selanjutnya ini untuk memastikan tidak ada tepung yang menggerindil, adonannya sebaiknya kita saring terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita saring adonan kue lumpangnya untuk mendapatkan hasil adonan yang benar-benar halus dan lembut nantinya ya teman-teman ya. Dan ini untuk menghindari ada tepung yang menggerindil pada adonan. Setelah disaring, selanjutnya adonannya sudah siap untuk kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita siapkan cetakan kue lumpangnya. Jangan lupa untuk cetakannya kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk cetakannya ini akan kita panaskan terlebih dahulu. Kita panaskan dulu cetakan kue lumpangnya ya teman-teman ya, pada kukusan yang airnya sebelumnya sudah kita didihkan. Kita panaskan dulu untuk cetakan kue lumpangnya selama 2 menit ya. Setelah cetakannya sudah kita panaskan, selanjutnya adonannya sudah siap untuk kita tuang ke dalam cetakannya ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita tuangkan saja adonan kue lumpangnya ke dalam cetakan. Kita isi hingga 3/4 cetakan saja ya. Setelah semua cetakan sudah terisi, selanjutnya ini tinggal kita kukus ya teman-teman ya. Kita kukus selama 15 menit, kita gunakan api besar untuk mengukusnya. Setelah dikukus selama 10 menit pertama, kita buka dulu sebentar ya untuk tutupnya. Ini tujuannya supaya terbentuk lesung di tengah-tengah kue lumpangnya. Kita biarkan hingga beberapa saat dulu ya tanpa ditutup.
Setelah kita buka beberapa saat, selanjutnya kita tutup kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan mengukusnya 5 menit ke depan atau hingga kue lumpangnya ini benar-benar matang. Oh ya, jika teman-teman menggunakan kukusan yang tutupnya bukan kaca seperti ini, sebaiknya untuk tutupnya dialasi dengan kain ya, supaya uapnya tidak menetes pada kue lumpangnya. Dan ini setelah kue lumpangnya sudah dikukus selama 15 menit ya teman-teman ya. Ini kue lumpangnya udah benar-benar matang. Selanjutnya sudah siap kita keluarkan dari dalam kukusan. Dan ini kue lumpangnya udah benar-benar matang ya teman-teman ya. Ini aromanya wangi banget, aroma dari gula merahnya ini udah tercium harum banget. Setelah kita keluarkan dari dalam kukusan, selanjutnya kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin ya teman-teman ya, baru kita keluarkan dari dalam cetakannya. Sekarang kita siapkan untuk balurannya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini udah saya siapkan secukupnya kelapa parut. Ini saya ambil bagian putihnya. Jika teman-teman pakai kelapa yang marut sendiri, kita buang aja bagian kulit ariknya atau kulit yang hitam-hitamnya ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini saya tambahkan secukupnya garam halus. Kemudian kita aduk dulu hingga tercampur rata ya. Untuk pemberian garamnya ini bisa juga dilakukan setelah kelapa parutnya dikukus, tapi saya lebih suka kalau garamnya ini saya kasih atau saya taburkan sebelum dikukus ya teman-teman ya. Disesuaikan aja sih dengan selera gimana maunya teman-teman. Setelah dirasa garamnya udah tercampur dengan kelapa parutnya, selanjutnya kita tambahkan 2 potong daun pandan ya teman-teman ya. Sekarang ini kelapa parutnya tinggal kita kukus selama 3 hingga 5 menit. Kita kukus dulu ya teman-teman ya untuk kelapa parutnya selama 3 hingga 5 menit. Gak usah lama-lama ya, takutnya nanti kalau kelamaan kelapa parutnya ini jadi berasa kering ya. Setelah dikukus selama 5 menit, selanjutnya kelapa parutnya sudah bisa kita angkat ya teman-teman ya. Dan kelapa parutnya sudah siap kita gunakan sebagai topping kue lumpangnya. Selanjutnya kita siapkan untuk piring sajinya. Kemudian kita taburkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Kenapa harus dikukus ya kelapa parutnya? Ini tujuannya supaya kelapa parutnya ini tidak mudah basi ya teman-teman ya. Setelah kue lumpangnya sudah benar-benar dingin, sekarang sudah bisa kita keluarkan dari dalam cetakannya ya. Kemudian kita tata di atas kelapa parutnya. Kita keluarkan untuk kue lumpangnya satu persatu seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita tata saja di atas kelapa parut yang sudah kita siapkan tadi. Ini dia hasilnya, kue lumpang gula merahnya sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati bersama keluarga tercinta. Nah, untuk hasil kue lumpang gula merahnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini berlesung di tengahnya dan ini cantik banget, lembut banget ya teman-teman. Apalagi ini dinikmati bersama baluran kelapa parut yang gurih, ini pastinya enak banget. Tuh, cantik banget ya teman-teman ya. Lembut pastinya, ini manis dan juga gurih dari kelapa parutnya, enak banget. Ini tuh benar-benar enak banget ya teman-teman ya. Lembut banget tuh, lihat seperti ini. Dan ini rasanya enak banget, gurih dan juga manis. Untuk takaran manisnya ini bisa disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi ataupun ditambahkan untuk takaran gulanya. Kue lumpang gula merah ini selain rasanya yang enak, proses pembuatannya juga sangat mudah banget ya teman-teman ya. Tinggal kita aduk-aduk aja bahannya, kita masukkan ke dalam cetakan, lalu kita kukus dan hasilnya benar-benar tidak mengecewakan seperti ini. Kue lumpang gula merah ini selain proses pembuatannya yang mudah, rasanya juga enak. Ini pas banget dijadikan teman ngopi ataupun ngeteh bersama keluarga tercinta ya teman-teman ya. Atau jika teman-teman mau, kue lumpang gula merah ini bisa juga dijadikan varian untuk ide jualan teman-teman. Demikian video kali ini, kue lumpang gula merah dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.